Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat Pencinta Catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman, kali ini saya akan ajak kalian untuk terus mengawal nih turnamen catur terpenting 2022, turnamen kandidat FIDE untuk mencari siapa yang akan jadi calon penantang dalam perebutan gelar juara dunia. Yang pasti kalian udah tahu siapa sih juara dunianya? Ya masih Magnus Carlsen. Dari 2013 dia masih memegang gelar juara dunia ini. Nah teman-teman, turnamen FIDE kandidat sudah memasuki babak ke-9 tadi malam waktu Indonesia Barat. Nah, saya akan ajak kalian untuk menganalisa bareng ya guys. Kalian juga boleh komen kalau kalian menemukan langkah terbaik di partai ini. Saya akan ajak kalian untuk menganalisa partai dari Alireza Firouzja berhadapan dengan Richard Rapport. Kemarin, Richard Rapport di babak 8 mengalahkan Duda Kritoff, pemenang FIDE World Cup 2021. Secara immortal, keren banget partainya. Kalian bisa lihat videonya di YouTube Eral Chess, teman-teman. Dan sementara Alireza harus bermain 7 jam dengan Teimur Rajabov, catur dari Azerbaijan, dan mereka hasilnya remis. Guys, langsung saja tanpa basa-basi kita bahas partainya. Alireza pegang buah putih, Richard Rapport pegang buah hitam. By the way, Alireza Firouzja itu diinginkan oleh Magnus Carlsen untuk jadi penantangnya. Sementara Alireza belum pernah menang di turnamen FIDE kandidat ini. Guys, Alireza memulai dengan langkah E2 E4. Kemudian dijawab Richard Rapport E5. Kuda ke petak F3, Rapport kuda ke petak C6. Alireza gajah ke petak B5, memilih Ruy Lopez opening untuk mencari kemenangan di partai ini. Rapport Richard menjawab dengan variasi Berlin defense, yaitu dengan ciri khas kuda ke petak F6. D3 dimainkan Alireza Firouzja, Rapport Richard gajah ke petak C5. Alireza Firouzja memainkan langkah rokade pendek. Nah, buat kalian yang belum tahu, atau kalian di sini terpancing dengan wow, bukannya makan kuda kemudian mendapatkan pion di petak E5? Nah, kalau kalian terpancing dengan gajah makan kuda di petak C6, maka Rapport akan menjawab dengan pion D makan C6. Kemudian apabila kuda makan pion E5, ada ancaman menteri D4, ancam kuda E5, dan ancam mat di petak F2. Guys, kalian nggak boleh melakukan itu ya kalau kalian lagi bertanding. Nah, yang terbaik adalah dengan rokade pendek. Rapport Richard melakukan langkah kuda ke petak D4. Nah, ini menarik banget teman-teman. Apa sih jawaban terbaik ketika putih melakukan rokade pendek? Adalah dengan langkah D6, pilihan keduanya, dengan memainkan kuda ke petak D4. Nah, tapi Rapport di sini memilih variasi yang kedua, yaitu dengan kuda D4. Nah guys, Rapport ini memang sering menampilkan permainan yang menarik untuk kita saksikan guys. Kadang dia menyajikan partai sajian pertarungan yang membuat dia kadang hasilnya kurang bagus, tapi kadang juga menuai hasil positif guys. Kuda D4 paling banyak dimainkan adalah kuda makan kuda D4. Dan Alireza pun memilih langkah itu, kuda makan kuda D4. Hitam gajah makan kuda D4, Alireza C3, Rapport gajah mundur ke petak B6. Alireza memainkan langkah kuda A3. Yes, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kuda ke petak C4, mengancam gajah B6, dan mengancam kuda E5. Jangan lupa guys, bahwa dalam pembukaan Ruy Lopez opening, kekuatan bagi pemain putih adalah pada gajah terangnya. Sementara untuk pemain hitam adalah gajah gelapnya. Rapport memainkan langkah C6, Alireza gajah petak 4, hitam D6. Ya, coba mengembangkan gajah terangnya. Putih memainkan gajah ke petak B3. Kemudian Rapport menteri ke petak E7. Kuda ke petak C4, ancam gajah B6, gajah ke petak G4, dipilih oleh Rapport. Ancam balas ancam. Kemudian menteri menghindar ke petak E1, hitam gajah ke petak C5.
12 langkah, Alireza memilih raja ke petak H1. Pengertian posisi yang patut kita tiru, guys. Karena gajah gelap di sini memberikan ancaman pining. Sementara kalau kita mau maju pionnya, ya harus menghindar dong. Itu dengan raja H1. Tapi kenapa raja H1 dipilih juga oleh Alireza? Ya karena dalam posisi ini, putih sudah mengetahui bahwa cara untuk menangnya adalah dengan mendobrak dari jalur F ini. Rapot memainkan langkah A5, Alireza melanjutkan idenya dengan mendorong pion F4. Rapot A4, Alireza mundur gajah ke petak C2. Rapot menambah tekanan dengan B5. Nah guys, di langkah berikutnya, ini momen yang sangat krusial pada langkah ke-16. Bisa jadi, pilihan ini nih yang bikin Alireza jadi pemenang di partai melawan Rapot Richard. Nah, sekarang saatnya tantangan untuk kalian. Guys, dalam posisi ini, kalau kalian jadi Alireza Firouzja, apa langkah yang akan kalian pilih, guys? Coba pause videonya dan beranilah untuk menjawab dan menulis kalkulasi kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nulis. Yes, tepat sekali kalau kalian pilih bukan mundur ya, guys. Jangan mundur dong kalau mau jadi pemenang, yaitu dengan pion F makan E5, pion D makan E5, Alireza melakukan langkah akrobatik dengan kuda makan pion E5. Boom! Ya dia bisa aja sih bermain dengan langkah biasa seperti kuda ke petak E3. Dan ini nggak salah, tapi ini kurang tepat guys. Dan pilihan yang lebih tepat adalah langkah yang dipilih Alireza ini dengan kuda makan pion E5. Rapot, menteri makan kuda E5, ya kalau misalkan Rapot nggak mau makan kudanya, ya udah kalah satu pion juga ya, dan kudanya sangat kuat di petak E5. Menteri makan kuda E5, Alireza D4. Gajah makan D4, pion C makan D4, menteri makan D4. Yes, Rapot Richard memang mendapatkan keuntungan dengan unggul satu pion. Tapi sebentar. Saya ajak kalian untuk memahami sebuah posisi, guys. Dalam posisi ini, apa kelemahan dari hitam? Bisakah kalian tahu? Yes, tepat banget. Adalah raja belum melakukan rokade pendek. Ataupun rokade panjang. Apa keunggulan putih? Ya, keunggulan putih memiliki sepasang gajah dalam permainan terbuka. Dan di sini putih memiliki banyak pilihan nih. Bisa memainkan gajah D2, gajah E3, gajah G5, atau E5. Jadi jelas banget walaupun kalah satu pion, Alireza punya inisiatif serangan. Nah, di momen krusial seperti ini, kita harus menemukan langkah yang tepat, teman-teman. Dalam posisi ini, teman-teman, langkah yang tepat adalah gajah ke petak D2. Apa gunanya? Ya gunanya untuk petak C3 atau petak B4. Apabila hitam menteri makan B2, maka putih bisa memainkan langkah benteng ke petak C1. Apabila rokade pendek, maka putih dapat memainkan gajah ke petak C3. Menteri makan A2, maka putih bisa lebih bagus lagi pakai benteng. Boom! Dan apabila pion G makan F6, maka putih bisa menteri ke petak H4. Menteri mundur ke petak E6, maka putih bisa gajah makan pion F6. Ada ancaman skakmat ke petak G5. Nah guys, dalam partainya, Alireza memilih gajah ke petak E3. Dan kemudian Rapot Richard menteri makan B2. Nah, secara evolution bar, teman-teman, ini jadi seimbang. Tapi, ya saya mau bilang ya teman-teman, itu kan evolution bar. Sementara pemain yang sedang bertanding tidak bisa melihat evolution bar. Dan sangat berbeda ya dari point of view-nya. Alireza menteri ke petak F2. Nah, kira-kira kenapa nih Alireza memilih gajah E3? Ya, idenya sama juga sebenarnya. Yaitu untuk memanfaatkan gajah ke petak D4 atau gajah ke petak C5, membatasi pergerakan raja. Rapot Richard gajah mundur ke petak E6, Alireza gajah ke petak D4. Menteri ke petak B4, Alireza gajah ke petak C5. Kemudian Rapot menteri ke petak C3, Alireza benteng A ke petak C1.
petak C1. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Alireza di sini sudah memplot gajah untuk membatasi pergerakan dari rapot. Guys, kalau misalkan raja kalian dibatasi pergerakannya untuk melakukan rokade, maka kalian tidak boleh rokade. Kalau kalian melakukan langkah rokade dianggap sebagai illegal move. Nah, kalau rokade pendek boleh nih. Kalau rokade panjang boleh nih guys. Karena tidak ada yang membatasi pergerakan raja kalian. Rapot Richard benteng ke petak D8, Alireza gajah ke petak B1. Menteri mundur ke petak E5, Alireza menteri ke petak H4. Kemudian rapot menyerang dengan gajah C4. Tapi ini langkah yang blunder. Sebenarnya dalam posisi ini rapot bisa memiliki keunggulan dengan jalan H6 guys. Apa tujuannya? Ya tujuannya adalah untuk menteri ke petak G5 bisa atau mendorong pion G5. Kemudian kuda bisa ke petak G4. Setelah mendorong pion G5 untuk membantu menteri mengancam pion H2. Sayangnya rapot melakukan blunder dengan gajah C4. Kemudian Alireza manfaatkan blunder dari rapot dengan benteng ke petak F5. Menteri ke petak B2, benteng ke petak G1. Yes, jelas banget bahwa rapot di sini memiliki kesulitan karena rajanya berada di petak tengah. Rapot mundur, gajah ke petak E6. Alireza menteri ke petak G3. Alireza menawarkan bentengnya di petak F5 untuk dimakan rapot. Tapi kalau rapot melakukan itu dengan gajah makan benteng F5, maka Alireza akan melakukan pion E makan F5 dan membuka jalur E guys. Jelas sangat bahaya sekali raja di petak tengah ini. Sebagai contoh, apabila raja ke petak D7 atau menteri ke petak D2 ya, di sini maka putih akan melakukan menteri makan G7. Membuat ada dua ancaman perwira di waktu yang sama. Maka salah satu perwira akan jatuh. Apabila coba mengamankan dengan raja ke petak D7, maka akan ada menteri D6. Nah, ini jelas akan membuat hitam kalah ya guys. Kalian bisa bahas lebih dalam karena ini jelas sangat mudah untuk ditemukan guys. Ya, apabila raja B8 akan skak kembali, raja ke petak C8 akan kembali skak menteri A6. Raja ke petak C7 akan ada gajah B6. Apabila raja ke petak D6 akan ada benteng ke petak D1. Apabila kuda ke petak D5 akan ada gajah makan benteng. Ya. Sebenarnya bisa juga membuka skak dengan gajah D4 juga sudah unggul ya teman-teman. Sudah pasti menang. Nah, itulah mengapa rapot tidak mau mengambil benteng di petak F5 guys. Dia pilih kuda D7. Coba menghilangkan gajah gelap milik Alireza yang sangat luar biasa sekali nih. Alireza jelas menolak dan dia gajah ke petak D6. Masih menawarkan bentengnya di petak F5. Rapot pilih menteri ke petak D4. Kemudian Alireza benteng F1 mundur untuk memberikan bantuan untuk menjaga gajah D6 dengan benteng D1. Rapot H5, Alireza E5 menguatkan gajah di petak D6. Rapot Richard coba menukar mayor piece, coba menukar menteri. Ditolak oleh Alireza dengan menteri E3. Rapot H4, Alireza H3. Menteri ke petak H5, Alireza gajah ke petak E4. Inilah waktunya Alireza untuk menyerang. Ya, karena ada pion lemah di petak C6. Menteri ke petak H6 masih coba untuk menukar menteri. Alireza tetap menolak dengan menteri F3. Yes, ini membuat pion C6 akhirnya akan jatuh ya teman-teman. Rapot Richard coba menyelamatkan rajanya dengan F6. Alireza gajah makan pion C6. Rapot raja ke petak F7. Alireza gajah makan pion B5 guys. Rapot Richard. Kemudian menteri ke petak H5. Alireza menolak pertukaran kembali dengan menteri M4. Kemudian guys, di langkah ke-39, rapot melakukan blunder. Entah apa yang dipikirkan oleh rapot, tapi slip calculation dia lakukan di sini. Kesalahan kalkulasi dengan memilih kuda makan pion E5. Apa sih salahnya? Coba saya beri kesempatan untuk kalian berpikir.
Apa langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini untuk meraih kemenangan, teman-teman? Coba pause videonya, tulis di kolom komentar. Yes, tepat banget. Kalian harus memilih gajah ke petak E2. Boom. Bukan langsung memilih gajah makan kuda E5 ya guys. Maka kalau kalian pilih gajah makan kuda E5, Rapot Richard memiliki ide benteng D5. Jadi mengancam sepasang gajah dalam waktu yang sama. Mengapa gajah E2 lebih tepat? Ya, karena gajah E2 mengancam menteri terlebih dahulu dan memindahkan gajah B5. Di sini menteri G5 dilakukan Rapot Richard dan gajah makan pion E5. Gajah makan kuda E5, Rapot Richard menyerah, guys. Karena kehilangan satu perwira. Ya, mengapa dia tidak memilih menteri G6 ya? Apabila memilih menteri ke petak G6, maka Alireza menteri makan kuda E5. Maka akan tetap jatuh juga nih kuda di petak E5. Dan inilah yang terjadi di partai Alireza Firouzja. Jadi kesalahan Rapot Richard adalah bahwa dia pergerakan raja di petak tengah ya, membuat dia dalam bahaya. Dan kemudian blunder dengan makan pion D5, membuat Alireza dapat meraih kemenangan. Tapi penampilan Alireza juga luar biasa ya di partai ini. Inilah yang kita rindukan dari Alireza Firouzja, teman-teman. Bagaimana Alireza mampu mematahkan rekor Magnus Carlsen sebagai pemain catur termuda yang meraih Elo rating 2800. Nah, tinggal 5 babak lagi nih. Menurut kalian gimana nih? Apakah Alireza akan meraih hasil kemenangan di 5 babak tersisa? Atau ini akan jadi satu-satunya kemenangan Alireza di turnamen kandidat? Ikutin terus turnamen video kandidat hanya di YouTube RL Chess. Dan kalau kalian mau nonton live streamingnya babak ke-10, besok malam di YouTube Chess.com Indonesia, saya menjadi tim komentator bersama dengan Chelsea Monica. Teman-teman, aku butuh support kalian untuk bisa tembus 30.000 subscriber dengan cara like, share, dan komen juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya aku terus semangat bikin konten. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur yes, Indonesia, jaya bosku.